Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika ada dua persamaan garis dalam sebuah grafik? Namun sebelum lebih jauh, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika ada dua persamaan garis dalam sebuah grafik? Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini dalam sebuah grafik ada dua buah persamaan garis. Persamaan garis yang berwarna merah, juga persamaan garis yang berwarna biru. Oke. Atau contoh lain seperti ini. Nah, ini ada persamaan garis juga sama. Kalau tadi tidak saling berpotongan, nah ini saling berpotongan. Kasusnya berbeda, tapi sama-sama dalam sebuah grafik ada dua buah persamaan garis. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Oke. Sebelum masuk ke persamaan garisnya, kita akan mulai pada hubungan antar garis. Dua buah garis lurus memiliki tiga buah hubungan. Yang pertama adalah saling sejajar. Apa itu saling sejajar? Saling sejajar itu kalau kita perhatikan contohnya misal rel kereta api, nah itu disebut dua buah garis yang saling sejajar. Jika diperpanjang tidak akan saling bertemu atau bertabrakan atau saling berpotongan. Yang kedua adalah garis yang saling berpotongan. Kalau kita menulis tanda kali atau tanda tambah, atau kita membuat garis yang saling bertabrakan, itu disebut garis yang saling berpotongan. Nah, ini dia yang ketiga, yaitu saling berpotongan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus seperti apa sih? Saling berpotongan tegak lurus tuh kalau kita perhatikan contohnya adalah keramik di rumah kita. Nah, itu ada pertemuan tuh keramik satu dengan keramik yang lain. Nah, itu nat keramik itu pasti saling berpotongan. Nah, itu yang disebut berpotongan tegak lurus. Hari ini kita akan bahas garis yang berpotongan dan garis tegak lurus ya. Juga saling sejajar. Namun kita akan bahas hanya dua saja, yaitu garis yang saling sejajar dan saling berpotongan tegak lurus. Oke. Bagaimana cara melihat atau menentukan posisi garis itu saling sejajar atau saling berpotongan tegak lurus? Kita lihat dari gradiennya ya. Gradiennya seperti apa sih gitu ya. Kalau garis saling sejajar, gradiennya adalah M1 atau gradien garis pertama akan sama dengan gradien garis kedua. Kalau gradiennya sama, otomatis saling sejajar. Sampai manapun garisnya diperpanjang, dia tidak akan saling berpotongan. Yang kedua adalah gradien berpotongan tegak lurus. Bagaimana gradiennya? Yaitu gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua sama dengan minus 1. Nah, ini dia ya. Kita harus ingat, jika gradien sejajar atau saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jika gradien berpotongan tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan minus 1. Seperti ini. Oke. Ingat. Nah, ini ada contoh pertama atau contoh 1. Tentukan gradien garis yang A yang sejajar garis 2x min 3y sama dengan 5. Ini ya. Kita lihat. Kita jawab yang A yang sejajar garis 2x min 3y sama dengan 5. Oke, kita jawab itu dulu. Nah, untuk menentukan garis jajar, maka pertama kita harus cari dulu yaitu M1-nya atau gradien garis yang pertamanya. Kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B ya.
Nah, ini kita masukkan A-nya itu kan X ya, B-nya itu kan Y. Maka kita tuliskan A-nya itu min 2, B-nya min 3. Min 2 dari mana? Minnya min dari rumus. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini disederhanakan jadinya 2 per 3. Oke, ini 2 per 3. Nah, lanjut. Karena sejajar, maka kita peroleh M1 sama dengan M2. Jadi karena M1-nya 2 per 3, M1-nya 2 per 3, maka M2-nya juga kita dapat 2 per 3. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk contoh ke yang B. Yang B, yang tegak lurus dengan garis 3x plus 5y plus 6 sama dengan 0 gradiennya ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya cari dulu sama seperti yang A, cari dulu M1-nya. M1-nya gimana caranya? M1-nya yaitu kita rumuskan dengan M sama dengan min A per B. Ini rumus gradien ya, rumus gradien dari persamaan garis. A-nya kan X, B-nya yang Y. Min A-nya 3, B-nya 5, maka M1 sama dengan min 3 per 5. Oke, ini dia, kita udah dapat M1-nya ya. Kita mau sekarang karena dia tegak lurus, maka kita harus cari M2-nya atau garis yang tegak lurus dengan garis ini gitu ya, atau gradiennya berapa sih gitu ya. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Seperti ini. Oke, kita masukkan M1-nya. M1-nya min 3 per 5 kali M2 sama dengan min 1. Nah, lanjut. Nah, M2 sama dengan min 1 dibagi min 3 per 5. Ini ya, min 1 dibagi min 3 per 5. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan aturan pembagian dalam pecahan. Nah, didapatlah min 1 sama dengan min 1 dikali 5 per min 3 itu ya. M2 sama dengan min 1, karena ini pembagiannya pecahan maka dibalik 5 per min 3. Nah, ini dia min 1 kali 5 per min 3, jadinya 5 per 3. Oke, ini ya, M1 nya sudah dapat, M2 nya juga dapat. Oke, sampai sini bisa ya. Ini masih contoh yang 1, A dan B. Oke, sampai sini. Ingat terus yang ini ya, ingat terus ya. Sejajar itu M1 sama dengan M2, tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, kita masih melanjutkan contoh 1 ya. Sekarang yang C. Kita akan masuk ke contoh yang C. Nah, tadi ini kan yang B kita sudah jawab yang tegak lurus ya. Oke, ini yang tegak lurus. Kita udah dapat. Nah, sekarang yang C. Tegak lurus garis Y sama dengan 2x min 1. Berapa sih gradiennya yang tegak lurus garis ini gitu ya. Nah, ini sama. Ini sama. Kita cari dulu yang M1-nya. Harus cari dulu M1. M1 ini garis pertama ini ya. Cari dulu M1-nya. Maka nah, ini karena persamaan garisnya sudah berbentuk Y sama dengan 2x min 1, maka kita bisa dapat langsung M1-nya adalah 2. Nih, atau koefisien dari Y ya. Seperti ini. Nah, kita lanjut. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, ini ada, kita coba perhatikan ya. Mari perhatikan pola jawaban B. Oke, lihat nih. M1-nya kan min 3 per 5. Gini ya, min 3 per 5. Terus didapat di sini M2-nya adalah 5 per 3. Coba kita perhatikan. Yang tadinya angka 5 di bawah jadi di atas. Yang tadinya angka 3 di atas jadi di bawah. Yang tadinya negatif jadi positif. Oh, berarti di dalam garis yang tegak lurus itu bisa digunakan aturan berkebalikan gitu ya. Berkebalikan artinya kalau tadinya positif dia negatif, kalau tadinya negatif dia positif gitu ya. Oke, berarti gini ya, berarti kalau ininya kita masuk ke contoh C, kalau M1 nya sama dengan 2,
Berarti M1 sama dengan 2, atau 2 itu kan sama dengan 2 per 1 kan, gitu ya. 2 itu sama dengan 2 per 1. Maka bisa kita tuliskan, nah ini berkebalikan, maka M2-nya adalah, nih, ininya positif, 2 per 1 di sini jadi negatif. 2 tadinya di atas jadi di bawah, 1 di bawah tadinya di bawah jadi di atas. Ini yang namanya prinsip berkebalikan, gitu ya. Jadi kita tidak harus mengalihkan rumus seperti ini nih. M1 kali M2 sama dengan min 1 dengan cara seperti ini. Tidak harus menggunakan cara ini saja, kita bisa menggunakan prinsip berkebalikan. Oke? Seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,-7 dan sejajar garis 6x plus 2y min 3 sama dengan 0. Oke. Tentukan persamaan garis yang melalui titik dan sejajar garis. Oh, berarti di sini dalam soal ini ada 2 buah garis dalam 1 buah grafik, gitu ya. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurus, persamaan garis yang sejajar dengan garis yang sudah ada nih, gitu. Tapi dia melalui titik ini. Nah, berarti kita harus cari dulu gradien dari garis yang sudah diketahui. Oke, kita jawab ya. Nah, yang diketahui ini di dalam soal diketahui titik A 2,-7 dan sejajar garis 6x plus 2y min 3 sama dengan 0. Oke, pertama kita cari dulu yaitu M1-nya M1 dari garis yang sudah diketahui di soal. Ini ya. Cari dulu gradien satunya menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Min A-nya itu X, B-nya itu Y. Oke, kita dapat min 6 per 2. Nah, ini dia. M1-nya sama dengan min 6 per 2 atau disederhanakan jadi min 3. Karena dia sejajar, ingat nih, karena dia sejajar, ingat ya, nih. Sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi M2 sama dengan min 3, seperti ini ya. Kita udah dapat nih M1 dan M2-nya. Lalu kita akan masuk ke mencari persamaan garis yang melalui titik A 2,-7 gitu ya. Nah, ini dia. Nah, pernah atau masih ingat kan pembelajaran tentang membentuk atau membuat persamaan garis yang melalui sebuah titik dan bergradien itu? Nah, ini dia nih. Ini dia. Persamaan garis jika diketahui dalam soal ada sebuah titik, ini ya. Ini kan ada sebuah titik nih, titik A dan bergradien ini. Maka kita bisa gunakan rumus ini gitu ya. Tuh, karena melalui sebuah titik, maka kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita masukkan ya, Y-nya tetap. Kita tentukan dulu X1-nya mana, Y1-nya mana. Oke, supaya tidak bingung. Supaya lebih mudah juga ya. Y1-nya kan min 7, kita masukkan Y min 7 sama dengan M-nya, kita gunakan M kedua ya, bukan M pertama, walaupun sama, tetap yang digunakan adalah gradien garis kedua. M-nya adalah min 3, X min X1-nya adalah 2, gitu ya. Lalu kita selesaikan, min kali min jadi plus, jadi Y plus 7 sama dengan min 3 kalikan ke X jadi min 3X, min 3 kalikan ke min 2 jadi plus 6. Oke, kita kumpulkan dalam satu tempat, jadi Y ditambah 7 ditambah 3X ditambah 6. Kenapa ini yang dipindahkan? Karena menghindari X itu koefisien yang ada variabel X-nya dihindari ada minusnya gitu ya. Kenapa ini yang dipindahkan seperti itu ya? Lalu kita bisa sederhanakan jadi 3X ditambah Y 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, ini dia. Jadi didapat persamaan garisnya 3X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Lagi-lagi kita harus ingat
Kalau sejajar seperti apa, tegak lurus bagaimana, gitu ya. Persamaan garis, karena di sini diminta adalah menentukan persamaan garis, maka kita harus ingat persamaan garis itu yang melalui titik, satu buah titik atau dua buah titik, oke? Nah, ini ada contoh ketiga nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 2,6 dan tegak lurus garis 3x plus 5y plus 1 sama dengan 0. Oke, ini juga sama caranya seperti tadi ya. Pertama, kita lihat dulu nih dalam soal kita yang diminta apa sih gitu ya, menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis ini gitu. Tapi garis itu juga melalui titik P 2,6 gitu ya. Pertama, langkahnya sama seperti tadi. Kita tulis dulu melalui titik 2,6 dan tegak lurus garis ini ya. Garis yang diketahui di soal. Pertama, cari dulu M1-nya dengan rumus min A per B gitu ya. Min A per B, A-nya adalah X, B-nya adalah Y, min A berarti min 3 per B-nya adalah 5. Seperti ini, oke? M1-nya kita dapat min 3 per 5. Karena kita sudah dapat M1-nya min 3 per 5, kita ingat kalau tegak lurus itu bisa ada alternatif cara ya. Tidak harus menggunakan M1 kali M2 sama dengan min 1, kita bisa gunakan pola balik lawan atau berkebalikan gitu ya. 5-nya di bawah jadi di atas, 3-nya di atas jadi di bawah, tadinya minus jadi plus gitu ya, seperti ini ya. Oke, nah sudah dapat M2-nya, maka kita bisa masuk ke menentukan persamaan garisnya gitu ya. Kita dapat M2-nya 5 per 3 melalui titik 2,6. Nah, kita perhatikan ini pakai rumus apa ya kita membuat persamaan garis. Kalau dia punya satu buah gradien dan juga melalui sebuah titik. Nah, kita ingat nih materi ini nih, gitu ya. Kalau dalam soal ada sebuah titik, maka kita gunakan rumus ini. Oke, ini jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti itu. Pertama kita tentukan dulu X1 Y1-nya. Oke, nah lalu kita masukkan Y1-nya adalah 6, M-nya 5 per 3, X-nya tetap X, min X1 sama dengan 2 ini ya. Lalu kita operasikan. Oke, nah ini kita kalikan nih supaya pecahannya ini tidak berbentuk pecahan. Kita kalikan 3-nya ke Y min 6 gitu ya, supaya ini tidak berbentuk pecahan lagi. Jadi 3 kali Y min 6 sama dengan 5-nya tetap di sini kali X min 2 gitu ya. Kita operasikan. 3 kali Y jadi 3Y, 3 kali min 6 jadi min 18 sama dengan 5 kali X, 5X, 5 kali min 2 sama dengan min 10. Oke, lalu kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan ya. Kita pindahkan nih. Kan kita menghindari koefisien X itu jadi minus, kita hindari ya. Makanya Y yang kita pindahkan ke sini gitu ya. Yang Y kita pindahkan. Jadi 5X tetap kita lihat 5X. 3Y positif berubah jadi minus 3Y. 18-nya minus karena dia pindah jadi plus 18. Minus 10-nya karena dia tidak pindah jadi tinggal turun aja, jadi minus 10 sama dengan 0. Ini tinggal disederhanakan aja. Jadi kita dapat 5X min 3Y plus 8 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini kita sudah pada akhir materi persamaan garis lurus. Kita harus ingat ya, kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus kita bisa pakai M1 kali M2 sama dengan min 1 atau prinsip berkebalikan atau balik lawan. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya, kita lihat dulu dalam soal yang diketahui satu buah titik atau dua buah titik gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya. Baik, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.